Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kami, Kisah Sekitar Kita. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita horor, sebuah penampakan di terowongan Casablanca, Jakarta. Simak ya kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video kami. Pernahkah kalian melewati sebuah jalan yang terasa berbeda? Seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa? Salah satu tempat itu ada di tengah kota Jakarta. Tempat yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan. Sebuah terowongan panjang, gelap, dan penuh cerita kelam. Ya, inilah kisah tentang penampakan di terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca, bagi sebagian orang, hanyalah jalur kendaraan biasa. Namun bagi mereka yang tahu, terowongan ini menyimpan misteri. Dulu, di sekitar kawasan ini, sering terjadi kecelakaan tragis. Bahkan ada cerita tentang seorang pengantin wanita yang meninggal secara mengenaskan pada malam pernikahannya, tepat sebelum melewati jalur Casablanca. Sejak saat itu, banyak yang percaya roh perempuan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia terus berkeliaran, menunggu, menampakkan diri kepada siapa saja yang berani melintasi terowongan itu di tengah malam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi pulang larut dari pekerjaannya. Ia harus melewati terowongan Casablanca seorang diri, hanya ditemani cahaya lampu motor yang redup. Awalnya semuanya terasa biasa saja. Namun ketika berada di tengah terowongan, Andi melihat sesuatu. Di sisi kiri jalan, berdiri seorang perempuan. Gaun putih panjangnya melambai, meski udara di dalam terowongan begitu hening. Rambut panjangnya menutupi wajah, membuat sosok itu tampak menyeramkan. Andi mengira itu hanya orang yang tersesat. Namun, ketika ia semakin dekat, perempuan itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyum yang mengerikan terbentuk di bibirnya. Andi langsung memacu motornya lebih cepat. Namun ketika ia menoleh ke spion, darahnya membeku. Perempuan itu sudah duduk tepat di jok belakang motornya, menatap dia tanpa berkedip. Andi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Sebuah tangan pucat, dingin, dan berat. Andi hampir kehilangan kendali. Motornya oleng, melaju tak terkendali di jalur gelap. Di telinganya terdengar suara tawa lirih, kecil tapi menusuk. Hihihihihihihihihi. Begitu motor keluar dari ujung terowongan, sosok itu hilang, lenyap tanpa jejak. Namun suara tawanya masih menggema di telinga Andi, bahkan setelah ia tiba di rumah. Keesokan harinya, Andi jatuh sakit, demam tinggi, menggigil, dan sepanjang hari ia hanya bisa mengigau, gaun putih, Casablanca, dia ikut. Tapi Andi bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kejadian itu. Banyak sopir taksi malam juga punya kisah menyeramkan tentang Casablanca. Suatu malam, seorang sopir taksi mendapat penumpang. Seorang wanita muda, cantik, duduk di kursi belakang. Dengan suara lembut, ia meminta diantar ke Casablanca. Sopir itu mengangguk, lalu melajukan mobilnya. Namun, sepanjang perjalanan, ia merasa aneh. Penumpang itu diam saja. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Begitu tiba di Casablanca, sopir itu menoleh ke kursi belakang. Dan betapa terkejutnya dia. Kursinya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bau melati yang menusuk dan bertahan lama di dalam mobilnya. Bukan hanya sopir taksi atau pengendara motor. Sejumlah pengguna jalan juga bersaksi.
kadang melihat perempuan bergaun putih menyeberang tiba-tiba di dalam terowongan. Namun ketika dicek ulang, tidak ada siapa-siapa. Ada pula cerita tentang suara langkah kaki yang terdengar di dalam terowongan, padahal saat itu sunyi, tak ada orang lain di sekitar. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah penampakan itu nyata atau hanya halusinasi karena lelah di jalan. Namun, cerita-cerita itu terus hidup, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, terowongan Casablanca hanyalah jalur penghubung yang sibuk. Namun bagi yang pernah merasakan terornya, terowongan itu adalah gerbang yang memisahkan dunia manusia dan dunia arwah. Jadi, jika suatu malam kalian melintasi terowongan Casablanca, jangan terlalu lama menoleh ke spion, karena bisa saja seseorang sudah duduk tepat di belakang kalian.